Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah siap sekolah minggu? Diingatkan supaya sebelum sekolah minggu, adik-adik menggunakan pakaian yang baik, yang rapi. Kemudian adik-adik duduk, berdoa meminta pimpinan Tuhan, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Mari belajar bersama-sama untuk hormati hadirat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi Kau Istimewa. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Senang sekali Tante Ika bisa bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu online kita. Baik mengawali sekolah minggu online kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh ada seperti kami ada pagi hari ini. Semuanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Buatlah setiap kami mengerti firman Tuhan karena roh dan wahyu Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga setiap kami boleh semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Yesus yang baik beracara di tengah kami di sekolah minggu kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Tante Ika mau menyampaikan satu cerita tentang Raja Salomo yang dikaruniai Tuhan dengan kebijaksanaan. Hari ini ceritanya tentang bagaimana dia membangun bait Allah. Dia membangun dengan sangat akurat, sangat mirip, sangat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Adik-adik mau tahu ceritanya? Kita saksikan video tentang bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah. Ini dia videonya.
bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Adik-adik, sudah menyaksikan videonya tadi? Kita melihat bagaimana Salomo membangun bait sucinya Tuhan. Dia membangun dengan sangat megah. Dan hebatnya, kemegahan itu bukan hanya rancangan
dari Salomo. Tapi Tuhan memberitahukan dengan sangat detail apa-apa saja yang harus dikerjakan, berapa ukurannya, apa bahannya. Tuhan memberitahukan. Dan di 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, bait suci itu adalah tubuh kita sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Kalau untuk bait suci yang fisik, yang bentuknya bangunan, Tuhan dengan sangat detail memberitahukan bagaimana cara membangunnya dengan sangat rinci, apalagi untuk kita, umat yang dikasihinya, biji matanya Allah. Kita sebagai bait sucinya Tuhan dengan sangat detail, dengan sangat rinci, pasti Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Apa artinya? Yang pertama, apapun keberadaan kita, apapun keberadaan adik-adik, engkau unik, engkau spesial, engkau diciptakan dengan sangat teliti oleh Tuhan. Bersyukurlah untuk fisikmu, bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk keberadaan, bersyukur untuk warna kulitmu, bersyukur untuk matamu, bersyukur untuk rambutmu, bersyukur untuk semuanya, karena Dia ciptakan kau dengan sangat detail, dengan sangat unik, dengan sangat spesial. Yang kedua, kalau Dia ciptakan kita dengan sangat unik, sangat spesial, maka pastilah hari-hari di depan kita Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan siapkan begitu rupa, Dia rancang yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan berkata, masa depan penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera, itulah yang jadi bagian kita. Tante Ika rindu setelah kita menyaksikan tayangan ini, kita mengerti bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya, biji matanya, kesayangan. Itu saja firman Tuhan bagi hari ini. Mari renungkan terus, dan bersyukurlah karena engkau adalah ciptaan Tuhan yang dengan sangat detail Tuhan ciptakan. Masa depan penuh pengharapan jadi bagian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau menciptakan kami dengan sangat detail, dengan sangat rinci, dengan sangat unik. Untuk itu kami bersyukur untuk seluruh bagian kehidupan kami, untuk fisik kami, untuk tubuh kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk keadaan ekonomi keluarga kami, untuk semuanya kami bersyukur karena kami percaya Engkau sudah berikan yang terbaik buat kami. Dan kami bersyukur juga karena dengan itu artinya masa depan penuh pengharapan jadi bagian kami. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera jadi bagian kami. Ajarilah kami untuk hidup terus dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Kami yakin sekali Tuhan merancang yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Setiap hari mereka boleh semakin serupa seperti Kristus, sehingga dimanapun mereka berada mereka jadi berkat. Mereka memuliakan nama Tuhan sejak usia mereka masih dini. Diberkati keluarganya, usaha pekerjaan orang tuanya diberkati, sehingga ada kehidupan penuh kelimpahan seperti janji Tuhan. Kami akan hidup di dalam kelimpahan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, pulih dari setiap kesulitan yang terjadi, dari resesi ekonomi, dari kesulitan ekonomi, dari semuanya kami berdoa dipulihkan. Jadi negara yang kuat, negara yang maju dan jadi berkat, jadi dampak buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada kami jadi berkat, kami jadi dampak. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.